Tensi hubungan Hizbullah dan Israel kembali memanas. Hal itu terjadi usai tewasnya Kepala Militer tertinggi Hizbullah Haitham Ali Tabatabai dalam serangan Tel Aviv di Beirut Minggu 23 November 2025. Tewasnya Tabatabai pun memunculkan spekulasi akan serangan balasan yang diambil Hizbullah. Lantas, seperti apa skenario kemungkinan serangan balasan Hizbullah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Haitham Ali Tabatabai tewas dalam serangan udara Israel di Beirut Minggu 23 November 2025. Pembunuhan Tabatabai ini telah meningkatkan kemungkinan Hizbullah akan membalas secara militer. Skenario yang mungkin terjadi dalam aksi balasan kelompok yang didukung Iran adalah tembakan roket ke wilayah Israel. Langkah itu dinilai sebagai upaya infiltrasi atau serangan terhadap posisi IDF di dekat perbatasan Lebanon. Bisa jadi, upaya Hizbullah untuk membalas Israel yakni dengan pengaktifan pasukan Houthi di Yaman sebagai respons proksi. Namun, mengingat kondisi Hizbullah yang saat ini sedang melemah, kelompok ini mungkin akhirnya bisa jadi memilih untuk tidak merespons sama sekali. Melansir Ynet News, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan ada dua pandangan yang bertentangan di dalam organisasi kelompok ini. Dilaporkan ada pihak yang ingin menanggapi tewasnya Tabatabai dan ada yang memilih untuk menahan diri. Untuk saat ini, para pemimpin memilih jalur diplomatik. Hizbullah sendiri tidak mengeluarkan ancaman langsung usai pembunuhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengatakan Tabatabai terbunuh saat membela Lebanon dan rakyatnya dalam serangan berbahaya Israel di Dahiyeh. Sosoknya disebut sebagai salah satu pemimpin yang meletakkan fondasi bagi perlawanan yang tetap kuat dan bermartabat. Para pejuang Hizbullah juga akan membawa darah kepala staf militer kelompoknya dan maju dengan berani untuk menggagalkan semua rencana musuh Israel dan Amerika Serikat. Tabatabai telah dimakamkan secara militer dan dihadiri para aktivis berseragam merah dan baret merah serta diiringi marching band. Pemakaman Tabatabai juga dilangsungkan bersama dua anggota Hizbullah lainnya yang turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Ali Damos mengatakan, kelompoknya memiliki seseorang yang bisa bertanggung jawab. Menurutnya, musuh selalu berpikir bisa membunuh para pemimpin dan perlawanan akan melemah, tetapi mereka gagal memahami bahwa kelompoknya tumbuh lebih kuat melalui para martir mereka. Ali menegaskan, pihaknya tidak tertarik dengan proposal apapun selama musuh tidak mematuhi perjanjian gencatan senjata. Usai tewasnya Tabatabai, Tel Aviv kini meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan serangan balasan Hizbullah. Israel turut memperkuat sistem pertahanan udaranya dan melakukan penilaian ancaman secara berkelanjutan. Upaya-upaya itu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan tembakan roket oleh Hizbullah dari Lebanon. Tetapi, IDF tak memiliki informasi spesifik yang menunjukkan kelompok yang didukung Iran itu berencana melancarkan serangan roket. Komando Front Dalam Negeri tidak mengeluarkan perubahan apapun dalam pedomannya bagi warga sipil. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir mengumumkan latihan mendadak pada Senin 24 November 2025. Hal itu dilakukan dengan tujuan menguji kesiapan militer untuk berbagai skenario dimulai dengan perkembangan mendadak di perbatasan utara. IDF mengatakan, latihan itu akan berlangsung beberapa hari dan akan menilai serta meningkatkan kesiapan IDF untuk berbagai skenario. Latihan dibuka dengan inspeksi Divisi Regional Bashan ke-210 yang bertanggung jawab atas perbatasan dengan Suriah di dataran tinggi Golan dan wilayah Gunung Dov di perbatasan dengan Lebanon untuk memeriksa kesiapan mereka menghadapi insiden tak terduga. Zamir juga menginstruksikan pasukannya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan mereka usai terbunuhnya Tabatabai. IDF mengatakan penilaian situasi dan proses pengambilan keputusan akan diperiksa di semua tingkatan sebagai bagian dari latihan bersama dengan pengaktifan pasukan dan manajemen pasukan di medan perang. Haitham Ali Tabatabai merupakan komandan Hizbullah paling senior
yang dibunuh Israel sejak gencatan senjata pada November 2024. Tabatabai dinilai sebagai orang kedua usai Sekjen Hizbullah Naim Qasim dalam struktur komando Hizbullah. Iran, sekutu dekat Hizbullah, mengecam Israel atas pembunuhan Tabatabai yang disebut sebagai langkah pengecut. Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, pembunuhan Tabatabai menjadi pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata dan pelanggaran brutal terhadap kedaulatan nasional Lebanon. Pembunuhan kepala militer tertinggi Hizbullah Haitham Ali Tabatabai menandai eskalasi baru antara Israel dengan Hizbullah. Kelompok yang didukung Iran ini berada dalam posisi sulit dengan tekanan domestik, tantangan legitimasi, dan konflik internal soal respons yang harus diambil. Kekuatan Hizbullah pun sedang melemah, namun belum jelas apakah kelompok ini akan melancarkan serangan balasan atau tidak. Israel juga meningkatkan kewaspadaan mereka usai tewasnya Tabatabai. Penguatan pertahanan udara dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan roket dari Hizbullah ke Tel Aviv. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.